berdiri bersama-sama. Let's celebrate Jesus today. Woo! Come on, clap your hands. Nyanyikan sama-sama. Dia Tuhan, Raja, Reduh kemegahan. Ya Yesus, Tuhan, penuh kekuatan. Tahtamu kekal sejak dulu kala. Tahtamu kekal untuk selamanya. Everybody say, Yesus lebih besar, lampaui segalanya. Ya teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya. Ya teramat hebat, Tuhan bertata di tempat tinggi. Sama-sama teriakan. Sing together. Ya Tuhan, Raja, penuh kemegahan. Dia Yesus, Tuhan, penuh kekuatan. Katakan, tahtamu kekal sejak dulu kala. Tahtamu kekal untuk selamanya. Yesus lebih besar, lampaui segalanya. Ya teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Lebih hebat, lampaui segalanya. Ya teramat hebat, Tuhan bertata di tempat tinggi. Dia lebih tinggi dari kekhawatiran kita. Dia lebih tinggi dari situasi kehidupan kita. Lebih tinggi dari segala sesuatu yang kita khawatirkan. Come on. Yesus lebih besar. Dia teramat besar. Yes, teramat besar. Yesus lebih hebat. Yesus lebih hebat. Ya teramat hebat. Yesus lebih besar, lampaui segalanya. Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya. Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat tinggi. Oh, we celebrate you, Jesus. Woo! Come on, saudara-saudara yang luar biasa, Yesus. Haleluya. Sebentar kita akan mempersiapkan perjamuan. Bagi yang online bisa menyiapkan roti dan minuman untuk perjamuan. Bagi yang onsite bisa mengambil di tempat yang sudah disediakan. Mari bersama kita katakan, Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. thank you Jesus. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang beserta. Mari bersama dengan mengangkat tangan kita. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganmu.
Dia Allah yang besar, Dia Allah yang penuh kuasa. Mari sama-sama kita angkat suara, kita menyembah Tuhan. Yes God, kami percaya Kau Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami. Yeah. Thank you Jesus. Nobody else Kau tak pernah tinggalkanku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Thank you Jesus. Kau Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami. Tangan-Mu tidak pernah kurang panjang Tuhan untuk terulur buat hidup kami. Menolong kami, menopang kami, menjamin kehidupan kami. Bahkan Tuhan setiap momen dalam setiap hari kami, tangan-Mu yang memegang setiap kehidupan kami. Kami percaya apapun yang kami hadapi Tuhan hari ini, Tuhan masih mengerjakan sesuatu yang luar biasa, yang lebih lagi dari yang kami lihat dalam setiap kehidupan kami pribadi. Thank you Jesus. Meskipun 1000 tangan manusia menarik menjatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Sama-sama. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Come on, beritahu diri kita hari ini. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Boleh kita angkat tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini. 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang, come on, deklarasikan dari hati kita. 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke. Percayalah Tuhan yang bela. Sekali lagi sama-sama nyanyikan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita hari ini. Apapun kondisi kehidupan kita, siapapun kita hari ini, kalau hari ini mungkin Anda merasa capek, kecewa,
lelah, Anda merasa nggak berharga, nggak berarti. Bahkan mungkin Anda patah semangat, kehilangan pengharapan, Anda nggak bisa lihat hari esok itu cemerlang. Jangan lupa bahwa hari ini Anda datang kepada Tuhan. Dia bukan hanya Raja, Dia bukan hanya Bapa, tapi Dia juga Tuhan pembela bagi hidup saudara dan saya. Keluaran 15 ayat yang kedua mengingatkan kepada kita semua, He is a strong defender. Dia pembelamu yang begitu kuat, lebih kuat daripada siapapun yang bisa kita bayangkan dalam kehidupan kita. Mazmur 119 ayat yang ke-114 berkata, Engkau pembelaku, pelindungku. Oleh sebab itu aku bisa lihat janji Tuhan, itu ya dan amin bagi kehidupan kita semua. Saya berdoa ada kekuatan Tuhan bagi Anda hari ini. Saya berdoa yang kecewa dikuatkan, yang mungkin kehilangan gairah, kehilangan harapan. You see hope today. Hari ini Anda lihat ada hari esok yang cemerlang. Bukan karena hebat dan kuatnya kita, tapi karena Anda punya Tuhan, pembela yang begitu kuat. He is a strong defender for you. He is for you. He is in you. He is with us right here, right now. Come on, sing together. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan, come on, declare, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Yesus kita. Saya mengajak kita semua mempersiapkan elemen perjamuan. Sementara Anda menyiapkan elemen perjamuan, Anda boleh pegang roti di tangan kanan kita, cawan di tangan kiri kita masing-masing. Tuhan, siapapun kami hari ini, kami tahu Engkau tidak memandang enteng dan merendahkan kami. Gak ada satu orang pun, gak ada satu keluarga pun, gak ada satu kehidupan yang diremehkan oleh Tuhan. Tapi semua kami yang sedang berdiri, yang sedang menyaksikan online sekalipun di tempat ini, kami tahu kami berharga bagi Tuhan. Oleh sebab itu mungkin kalau ada keraguan, suara-suara negatif tentang siapa Tuhan dan janji Tuhan bagi hidup kami, biar waktu kami memegang lambang tubuh dan darah Kristus, kami tahu Tuhan gak main-main sama hidup kami. Engkau datang dari surga, memberikan dirimu, tubuhmu dihancurkan, darahmu dicurahkan. Engkau gak main-main buat hidup kami. Dan hari ini kami tahu, kami diingatkan lagi, kalau kami kehilangan pengharapan, hari ini juga Tuhan sediakan pengharapan. Kalau hari ini lutut kami mulai goyah, Tuhan yang memperkuat kehidupan kami. Kalau hari ini visi hidup kami mulai buram, hari ini Tuhan yang memperjelas. Hari esok kami berkemenangan, hari esok kami cemerlang di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya. Bukankah cawan, bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus mari makan bersama dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, darah-Mu dicurahkan untuk setiap kami. Tuhan, saat kami datang hari ini, mungkin kami datang dalam kondisi berdosa. Saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, ingatkan kami bahwa ada pengampunan Tuhan dan kami diberi pengertian yang baru untuk hidup berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang di surga. Ingatkan kami semua bahwa ketika kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, tidak ada satu kutuk pun yang dapat menempa kehidupan kami, karena kuasa darah Yesus lebih besar dari segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya dan suara yang lantang, baik yang di ruangan ini maupun yang online. Bukankah cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Di dalam nama Yesus mari minum dan terima mujizat kita bersama-sama. Boleh saya mengundang kita semua menadahkan tangan kita tinggi-tinggi ke harapan Tuhan. Mari syukuri apa yang sudah Yesus kerjakan dalam kehidupan kita.
Mari syukuri apa yang sudah Yesus perbuat dalam kehidupan kita semua. Boleh angkat suara kita lebih keras. Yang di depan, yang di belakang, yang di atas, yang online. Come on, pray louder. Berdoa lebih keras lagi, sama-sama naikkan doa, pujian, hormat, kemuliaan, penyembahan, ucapan syukur, permohonan, permintaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan Sang Raja. Come on, He's for you. Dia bersama kita. We praise you, Lord. We praise you, God. Kesembuhan di sini, pemulihanmu terjadilah, kemenanganmu Tuhan terjadi di sini. Bapa Engkau Raja yang layak ditinggikan, diagungkan, dibesarkan. Come on, Alpha Omega Church, keep on worshiping Him, keep on praying. Kemuliaan-Mu di sini ya Tuhan. Naungi setiap hati-hati dan kekuatan yang dari Engkau. Nyanyikan bersama-sama. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Deklarasikan sama-sama, angkat tanganmu. 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela, tangannya yang mengangkat kita naik ke gunung, sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang, come on, we trust your hands God. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan satu nama yang ajaib. Amen. Thank you Jesus. Tetap percaya Tuhan katakan segala perkara dapat ku tanggung. Yes, God. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan come on, angkat tanganmu sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Dia setia. Amen, amen. Tetap percaya Dia setia. Tetap percaya Tuhan setia. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita.
Haleluya, haleluya. Kuasamu sungguh tak terbatas, Keajaibanmu tiada batas. kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Dia di sini bagi kita semua. Amin, amin. Tiada yang mustahil, Kuat mendalam. Teman yang percaya nyanyikan lebih tinggi sama-sama. Angkat tangan kita tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Yes, God. Batas, Keajaibanmu tiada batas. kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Percaya kami gak datang kepada Tuhan yang mati, kami datang kepada Tuhan yang tidak terbatas, terlalu besar, terlalu ajaib. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, Ku aman dalam-Mu. Come on, dari depan sampai belakang. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Deklarasikan over your life, over your life. Bagi setiap situasi kehidupan kita, nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, Ku aman dalam-Mu. So bagi Tuhan tiada yang mustahil, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, Ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, Ku aman dalam-Mu. Come on, ayo sih, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. 30 detik ke depan, 30 detik ke depan. Sorak-sorai yang luar biasa. Bukan Yesus yang mati, Dia Yesus yang hidup, yang bangkit, naik ke surga bersama dengan kita. We praise You, Jesus. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Siapapun kami yang ada di ruangan ini, ingatkan kami bahwa Tuhan itu pembela yang kuat buat kami. Mungkin kami gak bisa lihat orang di sekitar kami membela kami, tapi ada Tuhan pembela yang tidak pernah meninggalkan kami. Yes, Jesus. Dan namanya adalah Yesus Kristus Amen, Tuhan. amen. Bapak, hari ini kami percaya kami melanjutkan serial tanda-tanda, dan kami tahu Tuhan akan berbicara buat kami. Beri kami hikmat-Mu supaya kami boleh dibangun jadi pria, jadi wanita yang terus jadi lebih baik dan makin hari makin serupa dengan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah buat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi. Sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Sebelum Anda duduk, Anda boleh lihat orang kanan kiri, gak usah bersentuhan, kasih senyum kepada mereka dari balik masker saudara, dan silakan duduk kembali. Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media.
Halo semua, welcome to Alpha Omega Church. Kami harap Anda tidak merasa canggung dengan cara kami mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi Anda. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi bagi Anda yang mempunyai kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa mengajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk kita bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Dan bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online, Anda bisa membangun suasana responsif dan antusias dengan cara mengetik respon positif Anda di live chat maupun kolom komen. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Alpha Omega Church, like videonya, dan juga bagikan link dari Alpha Omega Church kepada kawan dan keluarga kita. Selama ibadah ini berlangsung, kita berusaha menjaga protokol kesehatan tetap berjalan di ibadah onsite kita. Karena itu, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. We want to connect with you. So, kalau Anda baru atau ada pertanyaan apa saja mengenai hal-hal di Alpha Omega Church, Anda bisa menghubungi kami di nomor di bawah ini. We believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat di setiap pertemuan Komsel onsite atau online sesuai persetujuan Komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor di bawah ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Alpha Omega Church telah melakukan pembacaan Alkitab setiap tahunnya, dan tahun ini kita akan melakukannya hanya 90 hari saja. Dan setiap harinya Anda bisa mengikuti renungan harian yang bisa Anda dapatkan melalui PKS dan Kadep Anda, atau bisa menghubungi di nomor di bawah ini. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word di setiap hari Kamis jam 8 malam via IG Live dengan IG Alpha Omega Church dan Sound of Praise Official. Dan YouTube Live, pastikan untuk stay tune dan ajak saudara dan kawan-kawan kita. Yang kedua, untuk memperingati pencurahan Roh Kudus di bulan Mei ini, kita akan mengadakan yang namanya Prayer Week. Ini akan menjadi kegerakan yang sangat personal dan powerful. Setiap komsel akan membentuk kelompok-kelompok kecil 3 orang yang sesama jenis. Kemudian selama 1 minggu penuh, dari tanggal 24 sampai 29 Mei 2021, Anda dan kelompok Anda akan berdoa bersama setiap hari. Bisa secara online atau bertemu, tergantung kenyamanan dan pilihan masing-masing. Mau berdoa, tidak perlu lama, bisa 5 sampai 15 menit. Untuk saling mendoakan, saling share renungan yang akan kita bagikan di setiap harinya, dan bagaimana kita bisa mengalami kuasa Roh Kudus lebih lagi dalam hidup kita. Info lebih lanjut dan lebih detail akan disampaikan melalui komsel masing-masing. Apabila Anda belum bergabung dalam komsel, Anda bisa chat ke nomor kontak center atau bergabung dengan salah satu komsel yang ada di Alpha Omega Church. Itu saja pengumuman yang saya sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Praise God. Selamat siang semuanya. Senang banget hari ini kita bisa beribadah bersama, dan tentunya kita bisa beribadah dengan baik hari ini karena ada orang-orang yang seminggu kemarin mereka meluangkan waktu berlelah-lelah mempersiapkannya buat kita. Boleh nggak kasih tepuk tangan buat semua yang melayani seminggu kemarin sampai sepanjang hari ini. Nah, hari ini kita udah dapat kesempatan untuk berdoa, memuji Tuhan dan menaikkan permohonan permintaan kita. Dan sebentar kita akan sama-sama memberi secara keuangan. Kalau Anda baru di Alpha Omega Church, selalu mengingatkan Anda tidak pernah dipaksa untuk memberi, ya, tapi ketika kita memberi, biarlah itu jadi sebuah attitude, sebuah sikap ketika kita sadar bahwa Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi dan memberkati kehidupan kita, oleh sebab itu kita sama-sama memberi. Nah, kalau Anda baru di Alpha Omega Church, perlu kita ingatkan bahwa saat Anda memberi, Anda juga sedang mensupervisi gereja lokal Alpha Omega Church untuk terus menjadi jembatan bagi orang yang gak sempurna ngalamin Tuhan dan ngalamin perubahan dalam kehidupan mereka. Sebentar saya ingin sharing kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang sebuah ayat dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Ayatnya berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan
suatu apapun. Nah, penulis Yakobus dia menulis ayat ini kepada kelompok orang Kristen yang mereka lagi ngadepin tantangan, mereka lagi ngadepin pergumulan, dan bukan hanya itu, mereka juga lagi ngadepin godaan-godaan. Baik itu godaan dosa, godaan terhadap iman, dan lain sebagainya. Lalu penulis si Yakobus dia mengingatkan kepada orang-orang yang sedang ngadepin tantangan, pergumulan, godaan ini, dia bilang, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biar ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, sama halnya dengan area keuangan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di area keuangan kita mungkin Anda sedang duduk di tempat ini menyaksikan online, mungkin Anda juga lagi ngadepin tantangan hari-hari ini, atau mungkin pergumulan di area keuangan kita. Bahkan gak sedikit di antara kita ngadepin godaan. Godaan gaya hidup, ya kan? Godaan mungkin keinginan-keinginan, godaan mungkin spending yang berlebihan, yang salah, dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika Tuhan dia ngajarin kita memberi, sebetulnya Tuhan ingin menolong kita untuk mengutuhkan kita dan untuk membuktikan kepada kita. When you learn to manage in faith, ketika Tuhan dilibatkan, dia bisa jadi penyedia yang sempurna bagi kehidupan kita. Oleh satu mungkin di area keuangan hari-hari ini kita ngadepin pergumulan dan godaan. Tapi ayat ini mengingatkan kepada kita, don't stop giving. Karena apa? Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biar ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu jadi sempurna. Yang dimaksud sempurna apa? Bukan mungkin kondisi keuangannya tiba-tiba jadi sempurna. Itu saya kayak bohongin orang gitu, saudara. Tapi yang disebut dengan sempurna adalah it will get better. Secara waktu, secara proses. Dan yang terjadi adalah kita akan diutuhkan menjadi pribadi yang makin bijaksana dalam menata, dalam menggunakan keuangan kita. Dan lebih dari itu Tuhan berjanji, tak kekurangan suatu apapun, artinya gini. When you trust Him, He will be your faithful provider dalam kehidupan kita semua. Mari kita sama-sama memberi dan kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih buat hari yang luar biasa. Kami boleh berdoa, memuji, mengagungkan, memohon dan meminta kepada Tuhan. Dan hari ini kami sama-sama memuji Tuhan lewat persembahan keuangan kami. Dan kami bersyukur kalau memberi itu juga bisa menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu juga menghasilkan buah yang matang buat kami. Bersyukur kalau AOC adalah tanah yang subur, di mana setiap persembahan yang kami taburkan itu dipakai untuk membangun kehidupan orang-orang yang ada di komunitas kami maupun orang-orang yang ada di sekitar komunitas kami. Dan kami percaya Tuhan lewat visi Tuhan bagi gereja lokal ini, persembahan keuangan kami juga akan menjadi jembatan di mana ada banyak orang ngalamin Yesus, ngalamin perubahan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama kita berkata, amin, amin. Usher please. Terima kasih buat semua persembahan kita. Nah, hari ini kita sama-sama melanjutkan serial kita tentang tanda-tanda di bagian yang kedua. Nah, buat Anda yang mungkin baru pertama kali di AOC, welcome. Kita sangat senang Anda bisa berada di sini. Dan kalau Anda mungkin bukan orang Kristen sekalipun, kebetulan Anda menyaksikan online ataupun ada di ruangan ini, kita sangat senang kita bisa belajar bersama-sama menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, dalam serial tanda-tanda minggu lalu kita belajar tentang ketika pertumbuhan rohani itu terjadi. Tandanya adalah yang pertama, it's all about Jesus. Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua kita belajar minggu lalu bahwa ketika kita ngalamin pertumbuhan rohani, maka we are thinking something bigger daripada diri kita. Kita memikirkan sesuatu yang lebih besar daripada hanya keinginan, kebutuhan, dan apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Kita bisa memikirkan orang lain yang berdampak dalam hidup ini. Nah, hari ini kita akan melihat sama-sama di bagian yang kedua tentang dewasa yang tidak bertumbuh.
Dewasa yang tidak bertumbuh. Boleh ucapkan sama-sama 2, 3. Dewasa yang tidak bertumbuh. Anda yang online boleh ketik sama-sama di kolom komentar. Dewasa yang tidak bertumbuh. Nah, suatu ketika kita habis kelas nih. Habis kelas pemuritan lalu saya overheard aja, nggak sengaja dengar. Ada 3 orang lagi duduk ngobrol sama-sama setelah kelas itu. Lalu ada satu orang, bapak ini dia ngomong gini nih. Saya overheard aja waktu lagi lewat saya dengar gitu. Wah, saya itu dulu pernah ikut program A, program B, program C. Bagus dulu, tahu nggak dulu ada Pak ini namanya. Itu kalau ngajar bagus, cara khotbahnya hebat, itu luar biasa gitu. Terus dia tanya sama nih beberapa orang yang baru ikut kelas pemuritan. Well, saya appreciate hatinya dia di usia tersebut masih mau ngikutin ke kelas pemuritan. Tapi lalu dia ngomong gini sama orang yang baru ikut kelas pemuritan. Harusnya ya, kamu itu belajar, ikut, coba cari aja buku-bukunya. Zaman dulu dia bagus sekali gini. Kita ini jadi kuat, jadi dewasa rohani. Sekarang ini orang Kristen itu enggak ada yang kuat, enggak ada yang bagus. Pengkhotbah enggak ada yang bagus. Wah gitu saudara. Dari situ saya cuma ketawa aja. Lalu saya mulai menyadari gini saudara, sebuah kenyataan. Sering kita itu membandingkan siapa lebih rohani, siapa lebih baik, siapa lebih hebat. Padahal kenyataannya adalah gini. Terkadang apa yang kita sebut kedewasaan rohani malah bukan kedewasaan rohani. Kadang apa yang kita pikir kedewasaan rohani malah bukan kedewasaan rohani. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian membahas soal kedewasaan rohani, Anda perlu memperhatikan juga. Saya yang berkhotbah di tempat ini, semua tim gembala yang lain, ketika kita membahas tentang topik ini, kita tidak sedang memamerkan diri. Kita tidak sedang menyombongkan diri, bahkan kita tidak klaim bahwa kita ini sudah mencapai sebuah kedewasaan rohani yang begitu hebat dan luar biasa. Tapi yang kita sedang sama-sama tekankan adalah gini, jangan sampai kita itu punya salah persepsi tentang apa itu kedewasaan rohani, lalu kita salah arti tentang apa itu kedewasaan rohani, sehingga justru kita nggak jadi dewasa rohani. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi saya pribadi, saya rindu untuk terus bertumbuh, untuk bisa terus semakin serupa dengan Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah saya sudah mencapainya? Belum, itu jawabannya. Karena kalau ada orang sudah berani klaim, saya ini kuat dan dewasa rohani gitu. Ini antara dua, saudara, antara mencuri kemuliaan Tuhan atau sedang menutupi kekurangannya. So, kita semua sedang dalam proses. Karena kenyataannya yang namanya pemuritan itu proses seumur hidup. Karena pendewasaan di dalam Tuhan itu progresif dan pasti proses seumur hidup. Yang namanya pemurnian itu juga proses seumur hidup. Sehingga kita bisa didewasakan secara progresif dan terus terjadi seumur hidup. Makin menjadi serupa dengan Yesus itu juga proses seumur hidup. Cara kita hidup dari 6 bulan lalu, dari 1 tahun lalu kepada hari ini jadi lebih baik. Itu semua adalah sesuatu yang progresif. Di mana yang namanya pendewasaan itu harus terjadi seumur hidup kita. Bukan pencapaian yang bisa kita capai, tapi sebuah proses yang harus terus terjadi dan terus terjadi dalam kehidupan kita semua. Nah, sehingga hari ini saya ingin mengajak kita melihat, kalau kita ingin ngalamin yang namanya proses, lalu pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani bisa terjadi. Coba perhatikan apa yang hari ini Yesus ingin sampaikan kepada kita semua. Karena suatu ketika waktu Yesus dia sambil ngajar, setiap kali dia menyentuh sebuah topik yang akan kita bahas hari ini, rata-rata orang-orang yang ada di lapangan atau di tempat atau di bait Tuhan tersebut, mereka rata-rata kan gini, pura-pura ngerti padahal nggak ngerti. Waktu Yesus sedang menyentuh sebuah topik ini, orang-orang yang hadir rata-rata dari mereka kan gini, kayak seolah-olah paham, padahal nggak paham apa yang sedang Yesus ucapkan. Kayaannya tahu, padahal nggak tahu apa-apa tentang apa yang Yesus ucapkan. Kenapa? Karena di waktu itu Yesus sedang membahas tentang yang namanya Roh Kudus. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3? Roh Kudus. Anda yang di online boleh ketik Roh Kudus. Kenapa? Karena nggak ada orang yang pernah lihat wajahnya Roh Kudus itu seperti apa. Dimensi Roh Kudus itu seperti apa waktu itu. Karakteristiknya Roh Kudus seperti apa waktu itu. Bentuknya Roh Kudus seperti apa waktu itu. Gak ada yang pernah lihat. Tapi Yesus berulang kali dan bahkan beberapa kali dia menyebut tentang Roh Kudus dalam proses pendewasaan rohani. Nah, sehingga ini yang Yesus ucapkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Menarik sekali ketika dia membahas tentang progressive growth,
pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, dia membahas tentang Roh Kudus. Dan lalu Yesus mengucapkan dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Kalau Anda sudah dapatkan, saya ingin Anda menyimak dan membacanya. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. This is the fullness of life, tentang perjalanan kehidupan rohani. Karena ketika Yesus dia membahas tentang Roh Kudus, esensinya adalah membahas tentang Yesus Kristus sendiri. The Holy Spirit is Jesus Christ. Nah, bukankah sebuah kehormatan, ternyata dalam proses pertumbuhan rohani kita, dalam proses pendewasaan kita, Tuhan itu berjalan menyertai kita dengan kehadiran Roh Kudus ada bersama dengan kehidupan kita. Nah, sehingga membawa kita ke poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Barang siapa, boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, barang siapa. Nah, Yesus dia berkata gini, barang siapa haus, barang siapa haus. Anda yang di online boleh ketik kata-kata ini, haus. Ya. Barang siapa haus, ini penekanannya Yesus. Tapi menarik sekali bagi kita, waktu kita menilai pertumbuhan rohani, waktu kita melihat kedewasaan rohani, kita melihatnya yang A itu dari ini. Dari pengetahuan Alkitab, pengetahuan program, pengetahuan siapa pembicara hebat. Sejak kapan pengetahuan Alkitab, program, atau pembicara hebat sekalipun itu harus jadi kebanggaan? Bukankah itu harusnya jadi sebuah kehausan? Oleh karena itu Paulus dia pernah melihat bahayanya menjadi orang Kristen yang makin lama itu bangga akan pengetahuan. Dia pernah bilang gini, pengetahuan itu akan sirna, Paulus bilang. Tapi kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, itulah yang akan membangun. So apa yang kita tahu soal Tuhan itu kalau disertai dengan kehausan, justru menjembatani orang, menjembatani generasi. Tapi kalau nggak disertai dengan kehausan akan Tuhan, itu hanya akan menjadi sebuah kebanggaan. Nah sehingga kalau pengetahuan Alkitab, pengetahuan program, pengetahuan siapa pembicara hebat, terkenal dan sebagainya, itu jadi sebuah kebanggaan. Coba cek dulu nih kondisi kedewasaan rohani kita. Jangan-jangan kita dewasa yang tidak rohani. Nah yang B Bapak Ibu Saudara sekalian, menariknya banyak orang menilai sebuah kedewasaan rohani itu ketika kita itu jago dan pandai berdebat. Kalau jago berdebat, wah itu berarti dia udah matang gitu, teng. Karena dia udah jago dalam berdebat. Bapak Ibu Saudara sekalian, perdebatan itu seringkali kalau saya boleh simplisitikan, selalu antara dua kubu, about grace or truth. Selalu antara tentang siapa yang percaya kasih karunia Tuhan, siapa yang percaya kebenaran Tuhan dan kedisiplinan Tuhan. Tapi menariknya Bapak Ibu Saudara, manusia mencoba mengkotakkan Tuhan di grup A, di grup B, grace or truth. Tapi menariknya Alkitab justru memberitahu kita, Jesus is filled with grace and truth. Dia both tentang kasih karunia dan kebenaran. Sehingga kita nggak perlu sebetulnya menjadi bangga kalau kita itu bisa berdebat tentang sisi grace, tentang sisi truth. Karena apa? Menariknya Yesus itu kayak gini saudara. Dia bisa dengan grace filled menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Dan kalau dia menyampaikan kebenaran, dia selalu menuntun orang kepada kasih karunia-Nya. Why? Because he is both grace and truth. Sehingga yang perlu kita ketahui sama-sama adalah gini, grace without truth is not grace anymore. Kasih karunia tanpa kebenaran itu bukan kasih karunia. Demikian juga kebenaran tanpa kasih karunia itu juga bukan kebenaran. Nah sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita bukan orang yang seimbang antara grace and truth, Anda perlu hati-hati nih dengan pengetahuan kita, perlu hati-hati dengan kedewasaan rohani kita. Karena kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita itu untuk menyeimbangkan pengertian, pemahaman, pengenalan kita akan Tuhan. Dia both grace and truth. Dia itu kasih karunia dan kebenaran.
Yang terjadi apa kalau Roh Kudus menuntun kita untuk jadi pribadi yang seimbang, tahu bahwa Tuhan itu kasih karunia dan kebenaran. Yang terjadi, kita nggak kompromi dengan dosa, tapi kita juga nggak sinis terhadap orang lain. Kita tidak disconnect dari Tuhan dan tidak disconnect dari keluarga rohani. Karena apa? Kita tahu keseimbangan antara kasih karunia dan kebenarannya Tuhan. Kita akan jadi pribadi yang relevan, nggak sombong, nggak perlu burn out dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita sukses, kita nggak akan jadi orang yang sukses tapi kosong jiwanya. Why? Because you understand, Tuhan itu dua-duanya, grace and truth dalam kehidupan kita. Dan peranan Roh Kudus itu hadir untuk membuat kita memahami siapa Dia untuk makin dewasa rohani di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, yang C, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang C, yang sering kali orang pikir tentang kedewasaan rohani adalah kalau kita itu hanya bisa nerima orang dalam dan gak bisa nerima orang yang dari luar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenyataan pentingnya, banyak dari kita kalau udah merasa dewasa rohani ya, merasa dewasa rohani, sering kali akan terjadi kita akan ketakutan dengan ini. Bobroknya dunia ini, ya kan? Dunia ini penuh dengan dosa, zaman sekarang ini udah makin ugal-ugalan. Itu yang sering kali kita suka omongin. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, Yesus datang, justru Dia bilang, aku datang bukan untuk condemning the world, bukan untuk menghakimi dunia. Tapi justru untuk membawa kasih-Ku supaya bisa dirasakan oleh orang yang masih di luar sana, yang belum pernah mengenali kasih dan cintanya Tuhan. Nah, yes, saya setuju dunia ini korup, bobrok, penuh dengan dosa. Bukankah kita semua dulu juga latar belakangnya seperti itu dan Yesus datang untuk selamatkan kita. Tapi kenyataannya gini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menariknya. Justru di tempat di mana semua orang merasa dewasa rohani, kudus, baik, suci. Justru di situ seringkali banyaknya gosip, banyaknya iri hati, perselisihan, perpecahan, bahkan dosa-dosa seksual ada di sana semua. Justru di tempat di mana kadang orang udah berpikir saya udah mencapai sebuah kedewasaan rohani. It is a scary place untuk merasa bahwa kita udah mencapainya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dewasa rohani itu bukan cuma bisa nerima orang yang di dalam, tapi juga bisa membuka diri untuk orang yang masih di luar sana. Dan kalau Yesus masih mengulurkan tangannya buat orang yang masih di luar sana, bukankah kita yang merasa dewasa rohani juga masih harus terus membuka diri kita buat orang yang masih di luar sana? Nah, yang berikutnya yang D, Bapak Ibu sekalian, ini yang seringkali orang pikir tentang kedewasaan rohani. Dewasa rohani itu ketika kita bisa pamer kerohanian kita. Di gereja AOC kita selalu menekankan tentang the vision of this church. Gereja ini ada untuk orang-orang yang gak sempurna, untuk orang-orang yang berdosa, siapapun kita untuk dari satu step jadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik. Semua program yang ada diciptakan untuk setiap level kehidupan, kedewasaan atau kerohanian yang berbeda-beda. Nah, tapi suatu ketika ada seseorang yang dia datang kepada saya, lalu dia bilang gini, setelah setiap tahun biasanya kita akan menyampaikan visinya tentang Church for Sinners. Lalu dia bilang gini, visinya tuh bagus. Tapi juga perlu dipikirkan Elisa. Program buat orang-orang kayak kita-kita ini sudah dewasa rohani. Nah, kalau kayak gitu saya ini kan biasanya itu nggak langsung frontal gitu Saudara. Jadi saya pasang wajah gembala gitu. Oh iya betul gitu. Tapi dalam pikiran saya tuh saya gini Saudara. Loh, kok orang ini nggak salah apa ngomongnya gitu. Antara dia ini lupa diri atau nggak tahu diri atau saya jadi bingung ini. Karena kalau kita bisa ngomong bahwa kita ini udah dewasa rohani itu ibarat kayak orang ngomong gini, saya ini sudah bijak dan hidup saya ini tidak pernah tidak bersyukur. Kayaknya kita udah bisa pamer lalu kita merasa ini loh orang hebat. Dan kalau Anda dengar orang bisa pamer tentang kerohanian, justru boleh saya kasih tahu kita, justru orang yang sering kali pamer tentang kerohaniannya, justru orang tersebut butuh untuk makin bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Why? Karena gini, orang yang dewasa rohani mostly kebanyakan mereka orang-orang rendah hati. Nah sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua perlu sama-sama menyadari, perhatikan ini. Menjadi bertumbuh dan dewasa rohani bersama Roh Kudus. Jangan lupa Yesus bilang apa? Barang siapa pengetahuannya tinggi. Enggak saudara.
Yesus bilang apa? Barang siapa haus. Bukan yang pinter debat, bukan yang sudah berani pamer kerohanian, bukan juga yang hanya cuma bisa kumpul dengan orang di dalam tapi nggak bisa menerima orang yang ada di luar. Enggak, tapi Yesus dia bilangnya sangat jelas, dia bilang gini, barang siapa haus. Coba kita definisikan haus ini apa yang dimaksud oleh Yesus. What is the definition of siapa yang haus? Haus ini artinya apa sih? Haus itu artinya adalah gini, orang yang berani berkata kepada Tuhan, Tuhan biar engkau makin bertambah di dalam aku dan aku ini harus makin berkurang. Supaya I can have more of Jesus and less of me. Itulah kedewasaan rohani yang Yesus ingin lihat dalam kehidupan kita. So ketika Yesus ngajarin barang siapa haus, it's about more of Jesus, less of us. Bukan berarti kita nggak boleh pinter, bukan berarti kita nggak boleh punya pengetahuan, bukan berarti kita harus jadi pribadi yang cetek, enggak. Tapi justru di dalam semua kemajuan dan pengetahuan kita jadilah pribadi yang terus kayak gini. Yesus, aku cinta kepadamu, aku haus akan engkau, biar engkau makin bertambah di dalam aku dan aku yang harus makin berkurang. Di setiap area kehidupanku ya Tuhan, be more of you, less of me. Di pelayananku, di pekerjaanku, di hidup keuanganku, di hidup hubunganku, tugasku sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Apapun yang kita lakukan dalam kepemimpinan kita, orang yang mau dewasa rohani dia akan haus akan Tuhan dan dia berkata gini, biar engkau makin bertambah dan aku yang harus makin berkurang. More of Jesus and less of me. Kita butuh generasi yang mau terus dewasa rohani dan bertumbuh bersama dengan Roh Kudus, haus akan Roh Kudus. Sekali lagi haus itu adalah more of Jesus, less of me. Boleh kita ucapkan sama-sama, haus adalah more of Jesus, less of me. Dan Yesus mengingatkan barang siapa haus. Membawa kita ke poin yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bicara tentang mengalir aliran. Lalu ayatnya memberitahu kepada kita dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37. Alkitab berkata barang siapa haus dan percaya dari dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya boleh ilustrasikan nih. Di sini ada yang namanya kentang goreng ya kan. Nah, kalau Anda lihat kentang goreng ya, kentang goreng kalau enggak ada garamnya, rasanya ya pasti hambar, ya, plain gitu. Enggak enak, enggak gurih, enggak sedap. Tapi begitu dia dikasih garam, maka ini akan jadi sebuah kentang goreng yang jauh lebih gurih, jauh lebih enak daripada sebelumnya. Karena apa? Ada garamnya. Nah setiap kali orang kalau masak Bapak Ibu Saudara sekalian ya, seringkali garam itu nggak kelihatan. Tapi kalau makanannya nggak enak, garamnya disalahin. Ini kurang garam ini. Kalau terlalu asin, garamnya disalahin ya. Kebanyakan garam ini. Tapi apapun yang terjadi, ketika garam itu dia udah mulai dicampur di entah itu masakan, di sup, di gorengan, di apapun itu jenis makanannya, ketika garam itu udah dicampur, dia selalu membawa flavor. Sehingga apa? Garamnya nggak kelihatan, but you can taste it and you can feel it. Roh Kudus itu juga demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita mungkin nggak bisa ngelihat Roh Kudus di mana karena dia tinggal di dalam kehidupan kita. Dia nggak terlihat. But you can taste it that the Lord is good and you can feel it that He is with us and He is in us. Nah, Roh Kudus Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik banget waktu Yesus menjelaskan tentang Roh Kudus. Dia bilang gini, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu seperti sebuah sumber yang tidak pernah habis, sebuah sumber yang tidak pernah kering, sebuah sumber yang akan terus bekerja, berkarya, mengaliri kehidupan kita dengan aliran air hidup. Nah menarik sekali dalam proses yang ongoing ini, pendewasaan kita semua dalam proses untuk makin hari makin serupa dengan Yesus. Dia mendeposit dalam diri kita semua sebuah sumber yang gak pernah kering. Sebuah sumber yang
nggak akan pernah habis. Anda mungkin nggak bisa ngelihat sumbernya, but somehow you can taste it, that the Lord is good. You can feel it, that He is with us and He is in us, di dalam kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menariknya ketika kita sadar bahwa Roh Kudus itu sumber. Tahu nggak Mazmur 1 ayat yang ketiga itu menggambarkan ketika kita punya relationship dengan Tuhan. Ini yang digambarkan. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia mengaliri kehidupan kita ya. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, oleh sebab itu buah apa sih yang akan terjadi ketika Anda izinkan Roh Kudus terus mengaliri kehidupan kita. Dia ada di dalam kita, dia udah tinggal di dalam kita. You can see Him, but you can taste Him, you can feel Him. Sehingga ada buah yang mengalir dalam kehidupan kita semua. Ada buah pertobatan terjadi. Ada buah perubahan hidup bisa terjadi. Buah jiwa bisa keluar dari diri kita. Buah murid Yesus bisa dihasilkan. Bahkan buah pelayanan bisa terus terjadi dan berkembang dalam kehidupan kita semua. Nah, oleh sebab itu inilah the goodness of God. Kebaikan Tuhan. Dalam proses pendewasaan kita semua. Dia deposit Roh Kudus dalam diri kita. Untuk mengaliri kita dengan aliran air hidup. Supaya hidup kita terus berbuah. Nama Tuhan dipermuliakan bagi hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu saudara sekalian. Tentang Roh Kudus. Roh Kudus. Yang ketiga adalah Roh Kudus. Boleh ucapkan sama-sama 2, 3. Roh Kudus. Anda yang online boleh ketik Roh Kudus. Ketika Tuhan mau memproses kehidupan kita, Dia mau mendewasakan kehidupan kita semua. Tuhan tahu sebetulnya kita gak mampu sendirian. Karena Alkitab berkata bahwa daging itu lemah tapi roh itu penurut. Daging kita lemah tapi roh itu penurut. Nah Bapak Ibu saudara, hebatnya sebelum kita tahu kebutuhan kita, akan Roh Kudus yang bisa mengaliri kita sebagai sumber dalam kehidupan kita, Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Oleh sebab itu dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27, tahu nggak ini janji ratusan tahun sebelum Roh Kudus curahkan. Yehezkiel sudah pernah melihat bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah bagi kebutuhan hidup kita hari ini. Ayatnya berbunyi demikian, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. The Holy Spirit, Roh Kudus yang Dia taruh di dalam kehidupan kita semua. Apa yang terjadi buktinya? Kalau kita ngelihat di Alkitab, Petrus, dia orang yang emosional, sangat gak stabil. Kalau ngomong nyolot, ya kan gak pernah dipikir. Berani di depan, di belakang ketakutan. Nyangkalin Yesus 3 kali, dan lain sebagainya. Tapi ketika dia sadar kehadiran Roh Kudus dan peranan Roh Kudus dalam hidupnya, sesuatu berubah. Waktu Roh Kudus bekerja dan diizinkan berkarya dalam kehidupannya, dia berani berkhotbah di depan 3.000 orang dan 3.000 orang diselamatkan hari itu. Something change, sesuatu berubah. Dulu saya pribadi ketika saya gak mengenal Roh Kudus, saya hanya tahu agama Kristen, saya hanya tahu apa itu kegiatan. Tapi di momen saya memahami Roh Kudus, sesuatu berubah. Kalau dulu doa saya itu membingungkan, saya gak tahu harus ngomong apa, bahkan takut untuk berdoa. Di momen saya menyadari kehadiran Roh Kudus, Dia merupakan perlahan-lahan mulai bisa berdoa, mulai menikmati doa, sampai memahami doa, bahkan bisa menikmati Tuhan lewat momen berdoa. Sebelum mungkin Roh Kudus saya sadari dalam kehidupan saya, seringkali waktu saya baca Alkitab gak ngerti ini maksudnya apa. Tapi di momen kita tahu bahwa Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita, dan Dia mau mengaliri kita dengan aliran air hidup. Membaca firman Tuhan itu sesuatu yang selalu mau membawa pengertian dan hikmat dan values yang baik bagi hidup kita. Bahkan untuk kita bisa memegang janji Tuhan itu dulu takut. Memegang janji Tuhan itu ragu. Memegang janji Tuhan itu kayak khawatir gitu. Tapi ketika ada Roh Kudus yang Anda izinkan untuk berbicara, untuk menguatkan dan meneguhkan,
Lihat janji Tuhan itu bukan lagi sebuah keraguan, tapi lihat janji Tuhan itu sebuah penopang, sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang dulu membuat saya gampang jengkel, gampang marah, tapi saya tahu hari ini saya bisa berubah, lebih tenang, lebih sabar, bukan karena kekuatan saya, tapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan saya. Bahkan ketika melihat bagaimana firman Tuhan bisa merubah, dulu saya selalu antipati. What can he does? Apa sih yang bisa Alkitab lakuin? Ini just a piece of paper, cuman tulisan-tulisan. But the moment Roh Kudus itu bisa bekerja dan Anda izinkan bekerja dalam hidup kita, ternyata firman Tuhan itu selalu membawa kepada pewahyuan, pengertian, pengenalan kepada Tuhan yang makin hari makin lebih baik bagi hidup kita semua. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita semua, karena kita tahu Dia sedang membentuk kita makin hari makin serupa dengan Yesus. Kemudian percaya, kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Pejamkan mata kita sama-sama, mari bangkit berdiri seluruh ruangan ini, tadakan kedua tangan kita ke hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi Come on, angkat tanganmu, katakan sama-sama. Roh Kudus Engkau Maha Hadir bagi kami. Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan mata dipejamkan, hari ini Tuhan ada di sini. Dia ingin mengajak kita mengalami Dia. You can experience growth. Kalau mungkin Anda merasa dewasa rohani, Dia cuma ingin mengingatkan kepada kita, you are not there yet. Gak ada seorang pun yang sudah mencapainya, tapi let's keep on growing, terus bertumbuh, terus maju, terus mengalami perubahan, makin hari makin serupa dengan Yesus. Kalau mungkin hari ini ada stagnan dalam kehidupan rohani saudara, Dia juga di sini. Dia mau kasih breakthrough dalam kehidupan saudara. Dia mau kasih revival itu lagi bagi hidup kita. Dia mau kembalikan kasih mula-mula. All he needs, yang dia minta, cuman haus saja sama Tuhan. Dengan berkata, God, more of you in me, less of me in me. Engkau harus makin bertambah dan aku harus makin berkurang. And listen to the Holy Spirit. Dengarkan Dia, dengarkan Dia, dengarkan Dia. Dia akan merubah, mengkaryakan hal-hal yang luar biasa, sehingga transformasi bisa terjadi dalam kehidupan kita semua. Kalau itu Anda yang berkata, Tuhan, aku gak mau merasa aku udah dewasa rohani, I wanna keep on growing in you. Boleh angkat tangan Anda tinggi-tinggi. Kalau Anda yang sedang berkata, Tuhan, aku lagi stagnan hari-hari ini, I wanna breakthrough, aku mau alami breakthrough di dalam Engkau. Angkat tangan Anda tinggi-tinggi juga hari ini. Come on, seluruh ruangan ini, ada yang online, ada yang onsite. Lift up your hands if it's you. Kalau itu Anda, angkat tanganmu tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Sementara mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan, tirukan doa ini bersama. Roh Kudus,
Come on, seluruh ruangan ini dan semua yang online, 2, 3, Roh Kudus, Roh Kudus, berkaryalah berkaryalah di dalam hidupku. di dalam hidupku. More of Jesus, More of Jesus, less of me. less of Engkau me. harus makin bertambah, aku harus makin berkurang di dalam kehidupanku. Mulai hari ini, aku mau fokus berbuah. Fokus berbuah. Dan Roh Kudus, aku buka hatiku. Aku mau dengarkan Engkau. Mendengarkan Berbicaralah, berkaryalah, transformasi kehidupanku. transformasi kehidupan. Hari ini, Hari ini revival terjadi, breakthrough terjadi, perubahan kehidupan terjadi di dalam nama Yesus. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesusmu. Let's celebrate the Holy Spirit in you. Come on. Angkat kedua tangan kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Tuhan, Kau maha hadir bagi kami. Roh Kudus, kami mendengarkan Engkau. Kami mendengarkan Engkau ya Tuhan. Engkau maha hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir. Call upon His name, Roh Kudus, the Holy Spirit. Amen. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Boleh kasih sorak-sorak tepuk tangan yang luar biasa. Come on, let's celebrate Jesus. Dia bukan hanya Tuhan yang mati, tapi Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang naik ke surga. Dia mencurahkan Roh Kudus bagi setiap kehidupan kita. The Holy Spirit is in you. Roh Kudus di dalam kita, berkarya, bekerja luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you God. Tuhan, kami mau menjadi generasi yang haus akan Engkau. More of Jesus, less of me. Engkau yang harus makin bertambah di tiap area hidup kami. Akunya kami harus berkurang. Akunya kami harus berkurang. Roh Kudus berbicaralah terus. Kami mau menjadi generasi jemaat yang mendengarkan Engkau, mentransformasi hidup kami. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing dan menadakan kedua tangan kita ke hadapan Tuhan. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan makin hari makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami. Bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerahnya Tuhan. Bapa, berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas berlimpah untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Bapak, Engkau lihat kami yang bawa persembahan per bulan, persembahan khusus ke rumah Tuhan. Engkau gak pernah kembalikan sama, tapi Engkau memberkati kami dan membuat kami menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Roh Kudus, kerjakan karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami haus akan Engkau, more of Jesus, less of us. Dan kami mendengarkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Jangan pulang dulu. Let's sing one more song. Come on. Woo. Come on, tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Kami merayakan Engkau hari ini Tuhan. Come on, awas saya nyanyikan sama-sama. Ya Tuhan, Raja, penuh kemegahan. Panggil namanya Yesus.
Alpha Omega Church. Have a great week.